Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya bedain investor yang sukses banget sama yang akhirnya gagal? Seringkali jawabannya itu bukan soal pilihan saham yang jenius, tapi soal satu fondasi krusial yang justru banyak banget orang lewatin. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas fondasi itu. Oke, kita mulai dengan sebuah skenario yang jujur aja bikin deg-degan. Coba bayangin ya, pasar saham lagi merah semua, portofolio investasi Anda anjlok, katakanlah 20%. Tiba-tiba, di saat yang sama, ada kebutuhan darurat. Entah itu biaya rumah sakit, atau mungkin atap rumah bocor parah, sesuatu yang nggak bisa ditunda. Nah, kalau Anda di posisi ini, apa yang bakal Anda lakuin? Di situasi yang kejepit kayak gitu, pilihannya jadi terbatas banget kan. Mau nggak mau, satu-satunya jalan keluar ya menjual investasi Anda. Tepat di saat harganya lagi jatuh-jatuhnya, Anda terpaksa merealisasikan kerugian itu. Sebuah keputusan yang, sakit banget dan bisa merusak semuanya. Nah, ini dia. Inilah yang kita sebut sebagai bom waktu keuangan. Sebuah kesalahan fatal yang diam-diam, tanpa kita sadari, menghancurkan potensi kekayaan kita sebagai investor. Intinya cuma satu, Anda menjual karena terpaksa, bukan karena strategi. Itu bedanya. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi soal bom waktu ini. Kenapa sih bisa begitu banyak investor pemula tanpa sadar malah masang jebakan ini buat diri mereka sendiri? Coba deh, perhatiin kutipan ini baik-baik. Poin utamanya itu dalam banget. Titik kegagalan investor itu seringkali bukan karena mereka salah pilih saham loh. Bukan. Tapi karena persiapan keuangan mereka itu rapuh. Gak ada jaring pengaman. Jadi begitu ada guncangan, kepanikan langsung ambil alih. Terus gimana dong cara jinakin bom waktu ini? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep yang bakal kita bahas sekarang, dana darurat. Atau saya lebih suka nyebutnya sebagai sabuk pengaman finansial Anda. Ini penting banget buat dipahami ya. Dana darurat itu bukan sekedar tabungan biasa. Bukan. Ini adalah sebuah sistem. Tujuannya itu bukan buat nyari untung, tapi buat mengelola risiko. Tujuannya buat melindungi aset Anda yang lain, yaitu investasi-investasi Anda, dari keputusan emosional yang bisa merusak segalanya. Analogi ini, pas banget. Coba bayangin investasi Anda itu sebagai mesin pertumbuhan mobil Anda, yang bikin mobilnya melaju kencang. Tapi, dana darurat itu adalah sistem pengeremannya. Pertanyaannya simpel, seberani apa Anda ngebut di jalan tol pakai mobil yang remnya blong? Manfaatnya itu benar-benar luar biasa, terutama dari sisi psikologis. Coba bayangin tenangnya. Saat Anda tahu Anda punya uang tunai yang cukup buat nutupin biaya hidup beberapa bulan ke depan. Pasar saham mau turun kayak roller coaster pun Anda nggak akan panik. Anda bisa tetap tenang, tetap berpegang sama strategi jangka panjang. Nah, disinilah kunci kemenangannya. Jadi kita ulangin sekali lagi ya, pesan utamanya biar benar-benar nempel. Berinvestasi tanpa punya dana darurat yang kokoh itu sama aja kayak kita nyalain sumbu bom. Cepat atau lambat pasti akan ada situasi darurat yang datang, dan ledakan itu bisa menghancurkan semua progres yang udah susah payah Anda bangun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Kita udah tahu kenapanya, sekarang kita bahas berapanya. Gimana sih cara nentuin target yang pas buat jaring pengaman finansial kita? Nah, ini dia pertanyaan paling penting. Pertanyaan ini sifatnya sangat personal karena jawabannya itu bakal beda banget buat setiap orang, tergantung situasi hidup dan tanggung jawab Anda masing-masing. Nah, ini dia panduan umum yang bisa kita pakai sebagai patokan. Kalau Anda masih lajang, mungkin target 3 kali pengeluaran bulanan itu udah cukup oke. Tapi, begitu Anda punya tanggungan, misalnya pasangan atau bahkan anak, jaring pengamannya harus jauh lebih tebal. Idealnya itu antara 6-12 kali pengeluaran bulanan Anda. Terus gimana cara ngitungnya? Biar dapat angka yang akurat, Anda perlu benar-benar jujur sama pengeluaran esensial bulanan. Coba deh, hitung semua yang ada di daftar ini, mulai dari cicilan rumah, belanja bulanan, transportasi, sampai tagihan internet. Nah, totalnya itulah yang jadi angka dasar kita. Nah, ada tips penting lagi nih. Uang dana darurat ini wajib disimpan di rekening terpisah. Jangan dicampur sama rekening gaji ya. Bisa di rekening tabungan biasa atau mungkin di reksadana pasar uang yang risikonya rendah dan gampang banget dicairin. Tujuannya cuma satu, biar dana ini nggak bocor atau tergoda kepake buat hal-hal yang nggak darurat. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir. Sekarang adalah waktunya mengubah semua pengetahuan ini jadi aksi nyata. Yuk, kita mulai bangun benteng keuangan kita masing-masing, mulai hari ini juga. Prosesnya sebetulnya simpel banget kok. Bisa kita pecah jadi 3 langkah yang nggak bikin pusing. Pertama, duduk dan hitung pengeluaran Anda secara jujur. Kedua, dari situ tentukan target Anda, mau yang 3 kali, 6 kali, atau 12 kali. Dan yang ketiga, yang paling penting, langsung mulai. Coba deh atur transfer otomatis setiap habis gajian ke rekening dana darurat. Berapapun jumlahnya, yang penting mulai. Inilah filosofi utamanya.
Sabar. Utamakan keamanan dulu sebelum mengejar pertumbuhan. Bangun dulu fondasi atau benteng Anda sampai benar-benar kokoh. Baru setelah itu, silakan bangun gedung pencakar langit investasi Anda setinggi yang Anda mau. Jadi, pertanyaan penutup dari saya untuk Anda renungkan, apakah benteng keuangan Anda saat ini sudah kokoh, atau jangan-jangan masih banyak celahnya? Jawabannya ada di tangan Anda, dan jawaban itu akan sangat menentukan masa depan investasi Anda. Terima kasih sudah menyimak.